Allahu Akbar, Baik Bapak Ibu dan semuanya, Pak Ketua Yayasan, ini Pak Iqbal yang paling tengah tuh Pak. Iya, sengaja di tengah, nggak mau yang lain, emang beda. Disuruh maju nggak mau, makanya di tengah sendiri. Ya, tanggung terkenal ya Pak ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah bertemu bersilaturahim. Ini materi pertama. Kenapa kita bikin gagasan pesantren keluarga? Kalau di Ramadan biasanya pesantren kilat. Saking kilatnya, subhanallah nggak dapet apa-apa. Yang kedua, biasanya kalau pesantren kilat, yang diantri itu anaknya, bapak ibunya di rumah. Nggak juga belajar, nggak juga mendapatkan apa-apa. Nah kita pengen Ramadan ini semua kita belajar, mendengar, dan kemudian berbagi. Bukan berarti yang paling benar, tapi insya Allah ini. Nah, di seminggu kemarin ya, saya lihat nih di Hotroomnya Hotman Paris, Bang Iqbal ini, itu bicara tentang ekonomi sulit, banyak orang bunuh diri. Nah, beliau jadi salah satu narasumber. Sebelum saya ke Bang Iqbal, saya manggilnya Abang karena lebih senior, bukan hanya itu, tapi lebih inspiratif dan lebih akrab, biar kelihatan akrab ya Bang. Gitu. Nah, saya kasih dulu latar belakang beliau. Lahir 25 September, seorang psikolog dan akademisi, menyelesaikan pendidikan sarjana psikologi di Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S2-nya dalam bidang psikologi konseling, dan S3 PhD dalam bidang psikologi di School of Psychology and Human Development University Kebangsaan Malaysia di Malaysia. Sama kayak Pak Dani ya Pak, ambil Pak Dani. Pernah menjadi konsultan Bappenas dan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana periode 2017-2021. Saat ini dosen tetap di program studi psikologi Universitas Paramadina dengan jabatan fungsional akademik rektor kepala associate professor. Saat ini juga menjabat sebagai rektor di SWINS, Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya. Dan beliau juga sama istri itu juga CEO di Rumah Konseling, aktif menjadi narasumber di berbagai lembaga dan media. Ada banyak cerita. Kalau Bang Iqbal mau buka, sebenarnya mengerikan sekali kalau saya dengar Bang Iqbal itu cerita tuh dari anak, dari ibu, pertengkaran dan yang lainnya. Insya Allah setelah dari materi parenting ini, mohon ya Bu, saya tuh kalau datang sama istri materi parenting itu nggak mau duduk berdua. Biasanya kalau yang pembicara bilang tentang sesuatu yang baik tentang bapaknya, tuh lihatin. Kalau tentang istrinya, bukannya harusnya begitu. Nah hari ini kita semua sama-sama belajar ingin mendapatkan hal yang baik. Baik, daripada saya menggantikan pembicara, lebih baik saya geser ke pembicara yang sebenarnya. Silakan Bang Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Banyak ibu-ibu pergi mengaji. Karena menjawab salamnya kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah. Hari ini Allah berikan kita banyak nikmat, Pak. Betapa banyak saudara kita hari ini harus terbaring di rumah sakit, tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Ada yang harus mencari nafkah di terik panas di bulan Ramadan. Ada yang harus kemoterapi. Ada yang harus pasang ring cuci darah. Bahkan ada pula yang diantar ke liang kubur hari ini, karena hari ini terakhirnya di dunia. Untuk itu bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, pribadi yang mulia. Rasulullah tidak pernah membangun istana dari emas, tidak pernah membangun menara yang tinggi menjulang, tapi cahayanya sampai ke kota Tangerang. Karena apa? Karena akhlaknya mulia. Untuk itu, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya hormati Bapak, Ibu, para ketua. Ini ketua banyak banget ini, ya kan? Memang Indonesia ini negeri para ketua. Ada ketua DKM, ada ketua yayasan,
ada ketua UPZ, ada ketua UKM, ada ketua remaja mungkin, ada ketua kelas mungkin di sini. Ketua panitia, ada ketua keluarga, pak keluarga. Ya, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita dirahmati Allah SWT. Hari ini saya bersyukur Bang Heriadi mengundang saya bisa bersilaturahim. Ada yang sudah kenal Bu sebelumnya Pak? Belum ya? Yang sudah follow Instagram saya? Belum ya? Kayak saya merasa terkenal, makanya ternyata belum kenal. Ya nanti yang mau dapatin konten-konten psikologi bisa follow Instagram di @muhammadiqbalpsj, saya @muhammadiqbalpsj, atau TikToknya Iqbal_psikolog. Ya, tadi disebutkan profesi saya sebagai psikolog. Kami punya klinik namanya Rumah Konseling. Saya pun sudah tak sanggup lagi menangani klien karena pusing kepala saya. Apalagi yang kasus selingkuh, dia yang berbuat kita suruh tanggung jawab. Pak, tolong tenangin istri saya Pak. Kenapa? Saya selingkuh Pak. Enak banget. Kalau gitu mahal, saya bilang 2 juta per jam. Ya, jadi sekarang paling banyak kasusnya perselingkuhan, konflik antara mertua dan menantu, ya, anak sama orang tua, ibu ngeblok anaknya, anak ngeblok bapaknya, ya. Kadang-kadang rumah tangga ini aneh-aneh. Ada suaminya baik, istrinya pula masalah. Ada suaminya baik, istrinya baik, mertuanya pula bermasalah. Ada suami baik, istri baik, mertua baik, kakak iparnya pula masalah. Jadi hidup ini Bapak Ibu sekalian tidak pernah lepas dari masalah. Untuk itu, siapkanlah anak kita untuk menghadapi masalah. Karena dimanapun kita bekerja, saya sebagai konsultan, dulu saya ketua jurusan di Mercu Buana, psikologi. Tahu ya, di Meruya ya. Terus saya jadi dekan, sampai sekarang jadi rektor. Ternyata saya dibayar mahal untuk menyelesaikan masalah. Bapak-bapak yang hari ini bekerja bidang supervisor, manager, GM, sampai direktur dan presiden direktur, semuanya Bapak dibayar karena untuk menyelesaikan masalah, betul nggak Pak? Tapi anehnya, banyak orang tua sekarang terlalu melindungi anaknya dari masalah. Ini Pak. Kayak gini? Ya, biar langsung bisa diri. Kayak gini? Balik. Tes 1. Tapi yang terjadi sekarang, banyak orang tua melindunginya anak dari masalah, betul nggak Pak? Jangan naik sepeda, nanti jatuh. Jangan naik motor, nanti tabrakan. Jangan naik angkot, nanti dicuri. Jadi naik apa dia? Akhirnya banyak anak-anak sekarang tumbuhnya bukan ke atas, tapi ke samping. Kalau ibu-ibu tumbuh ke samping wajar, karena memakan sisa anaknya, mubazir. Betul nggak Bu? Jadi nggak boleh kita membuli pasangan kita Pak. Apalagi ibu-ibu. Kok papa perutnya hamil? Kata suaminya dibalas, mama juga nggak selesai-selesai hamilnya. Karena sesungguhnya orang tua ini, kita sebagai orang tua harusnya dalam mengasuh anak, menyiapkan anak ini hidup tanpa masalah. Karena sesungguhnya biasanya dari segi takdir, orang tua yang wafat dahulu, walaupun takdirnya belum tentu. Bisa jadi yang meninggal dulu anaknya. Untuk itu siapkanlah anak itu hidup tanpa kita. Bisakah dia berantem sendiri, menyelesaikan masalah sendiri? Bisakah dia memasak sendiri, mencari nafkah sendiri, mencuci sendiri, memimpin sendiri? Tapi yang terjadi sekarang, yang kami dapati dalam rumah-rumah konseling kami, banyak anak-anak besar badannya, gede, ranking, juara, cerdas, cantik, putih, ganteng, tinggi, tapi culun dan cupu. Disuruh beli bawang, nggak tahu bawang itu apa ya barangnya. Disuruh ke pasar, nggak tahu dari angkot, nyasar. Karena apa? Karena ternyata orang tuanya sejak kecil mencebokinya, menyuapinya, menuntunnya, memberikan tongkat tapi tidak melepaskannya. Begitu tongkat itu pergi, dia tidak bisa berjalan. Ada sebuah kisah, seorang ibu datang kepada saya, Bang, rumah saya dekat sini Pak, saya mampir. Padahal saya tidak pernah menerima klien pasien tanpa janji. Ada apa? Dulu kami orang kaya, pembantu kami sampai 3, supir 3. Lalu bapak suami saya pejabat. Lalu anak saya lulus kuliah mau kerja, saya larang. Ngapain kamu kerja? Uang kita banyak. Lalu
Satu hari suami saya sakit keras, berobat ke luar negeri, harta habis terjual, dan akhirnya suami saya meninggal dunia. Lalu, dan anak saya sekarang kerjanya main game aja di kamar, nggak mau kerja. Usia sudah hampir 30 tahun, tidak mau mencari nafkah. Dan saya menyesal, kenapa dulu saya tidak memandirikannya. Sekarang menjadi beban bagi saya. Ini adalah kisah yang kita bisa ambil iktibar, bahwa sesungguhnya apa yang hari ini kita miliki terkadang membuat kita tidak ingin anak kita susah. Betul nggak, Bu? Kita tidak ingin anak kita mengalami apa yang kita lakukan dahulu. Kita susah dulu, Pak. Kenapa kita sekarang sukses? Karena kita susah, betul nggak, Pak? Jatuh, berdarah, luka, patah, itulah yang membuat kita kuat. Tapi sekarang anak itu tidak pernah lecet, tidak pernah luka, tidak pernah jatuh, kulitnya mulus, bersih, mandi hujan aja nggak pernah. Kita dulu begitu petir, kita cari petir itu, mana petir itu? Tapi yang terjadi sekarang, baru petir, dia sudah bersin, hacin, baru bersin, belum mandi hujan. Karena itu banyak sekarang masalah anak-anak sekarang adalah anak-anak yang penakut. Makanya angka tinggi bunuh diri tinggi, karena ada hubungannya dengan mentalitas. Karena pernah diundang sama di hot room, saya bilang, kenapa banyak sekali? Banyak orang berhutang, Pak. Bahkan konglomerat pun berhutang, negara pun berhutang. Tapi kenapa ada orang baru punya hutang sedikit, dia bunuh diri? Kenapa? Ternyata dia penakut, karena mentalnya nggak kuat, tidak tahan banting. Padahal sesungguhnya orang yang berhutang hari ini harus gentleman. Kenapa? Karena satu hari kalau sukses akan diundang jadi motivator. Kan motivator menjual penderitaan. Maka bapak-bapak yang hari ini hidupnya menderita jangan sedih. Satu hari akan diundang jadi motivator. Saya banyak diundang jadi motivator, Ustaz. Kenapa? Karena menderita saya banyak. Saya dulu pernah, saya selalu ceritakan kalau sekolah di luar negeri, Siti Nurhaliza lagi nyanyi di Hotel Marriott Putrajaya Malaysia. Cindailah malam, saya nuangin air, jadi pelayan. Mahathir Muhammad lagi pidato, saya membawa sendok. Tetapi saya di sudut tiang itu menangis. Boleh hari ini aku jadi pelayan, tapi satu hari aku harus sukses seperti mereka. Itulah cerita. Tapi kalau cerita motivator gimana? Saya dulu sekolah pakai BMW, diantar supir. Uang jajan saya sehari 500.000. Nggak ada inspirasinya. Maka bapak-bapak yang hari ini pernah menderita, coba tulis buku. Inilah penderitaanku, insya Allah banyak yang membaca. Karena orang Indonesia ini suka banget cerita-cerita penderitaan. Makanya sinetron-sinetron bawang putih bawang merah paling suka orang, karena penderitanya banyak. Dan komedi paling suka. Ya, jadi hari ini yang hidup rumah tangganya pernah berkonflik jangan sedih. Satu hari jadi motivator rumah tangga. Saya dulu pernah hampir bercerai, Bapak Ibu sekalian. Untuk itu jangan sedih. Jadi motivator perceraian ya. Bahkan orang yang sudah putus, cerai, balik lagi itu bisa jadi motivator. Jangan sampai seperti saya. Ya, makanya hari ini apa masalah rumah tangga paling utama? Selingkuh. Ini mohon maaf, hari ini saya harus sampaikan di sini. Boleh nggak, Pak? Kayaknya di sini nggak ada wajah-wajah selingkuh lah. Karena selingkuh ini sekarang sudah menjadi sebuah culture budaya. Seolah-olah nggak selingkuh nggak keren. Tetapi pertanyaannya, kenapa ada orang selingkuh? Kenapa, Bu, kira-kira? Kenapa ada orang selingkuh, Pak? Bosan, jenuh, mentalnya, apa lagi? Kenapa, Bu, selingkuh? Dimarahin mulu. Dimarahin mulu. Ya kan? Benar kan? Makanya kalau ada suami penakut, itu biasanya karena sering dimarahin. Karena hormon laki-laki ini akan berkurang secara otomatis. Tapi kalau suami sering dipuji, dimotivasi, dipeluk, itu suaminya akan percaya diri. Makanya kalau ada orang percaya diri itu biasanya sering mantap. Apa yang mantap? Pokoknya mantap aja. Tapi kalau ada suami penakut, pendiam, itu biasanya sering dimarahin istrinya. Umurnya pendek. Makanya ibu kalau mau suaminya umur panjang, jangan sering dimarahin. Sering dicium, dipeluk, dimandiin sekalian. Insya Allah umurnya panjang. Apalagi udah putih-putih rambutnya, ada pusingnya, itu biasanya jarang diperhatikan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, selingkuh ini kenapa ada apa hubungan sama parenting? Ternyata hubungannya adalah banyak anak-anak bermasalah karena rumah tangga yang tidak harmonis. Kenapa tidak harmonis? Karena
orang tuanya tidak bisa memberi contoh. Kamu harus sabar, kata ayahnya. Datang penagih hutang. Assalamualaikum. Bilang papa gak ada, bilang papa. Kamu harus jujur. Pak, penagih hutang, bilang papa gak ada. Karena anak tidak bisa memberi contoh. Sama seperti kita sekolah dulu. Guru mana yang paling kita kenal? Guru yang pemarah? Ya. Tapi bisa jadi kan suatu hari kita udah sukses, ketemu di jalan. Nak, kamu SD ini. Maaf ya, ibu siapa ya? Karena otak kita otomatis melupakan orang yang tidak menyenangkan dalam diri kita. Tapi yang dikenang adalah guru-guru yang sabar, yang sopan, yang walaupun kita nakal, dia tetap menghormati kita. Begitu juga dengan anak-anak kita. Ada sebuah kisah seorang anak mandi hujan, bertiga sama temannya. Dia tinggal di komplek kayak gini. Diantar temannya yang sakit, dilibas pakai sapu sama ibu. Mandi hujan nanti sakit. Nangis-nangis. Tinggal berdua. Lewat lagi depan rumahnya yang kedua. Diantar temannya, dilidas pakai selang sama bapaknya. Mandi hujan, bikin malu, sakit nanti. Yang ketiga dia udah ketakutan. Merondok-rondok dia sembunyi-sembunyi lewat pintu belakang. Ternyata apa yang terjadi begitu dia masuk, ibunya menyediakan handuk, menyiapkan risol dan teh hangat. Kamu kedinginan ya? Minum dulu, ini handuknya. Disitulah anaknya tobat dan sadar. Jadi sesungguhnya cinta dan kasih sayang itulah membuat hati mereka lembut. Terkadang niat kita baik, pengen anak-anak kita tuh sopan, tertib, disiplin, tetapi kita dengan cara-cara yang tidak disiplin, dengan cara-cara yang kasar. Makanya dalam Al-Quran selalu kita diingatkan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Banyak di antara kita yang suka ngomong, tetapi susah menerapkannya. Apalagi ibu, mama udah sabar ya, mama sabar sambil nyubit, tapi ngomong sabar. Akhirnya anak-anaknya, sabar tuh begitu ya, sambil nyubit rumah ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, di dalam rumah tangga, keharmonisan ini yang penting. Apalagi bulan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, inilah momen-momen kita kembali mereview kembali perjalanan rumah tangga kita. Di sini mungkin ada yang sudah 30 tahun, ada Pak ya? Ada yang 25 tahun, ada yang 20 tahun. Mungkin dalam hati bapak-bapak, Pak Iqbal ini ngajarin ikan berenang katanya. Mungkin ada yang 10 tahun, 15 tahun. Semuanya kita syukuri. Karena banyak orang, Bu, ya, kenapa kita harus bersyukur? Banyak lebih cantik dari ibu, lebih tinggi, lebih putih, tapi tak satu pun laki-laki datang melamar. Betul nggak Pak? Bapak-bapak juga begitu, banyak lebih mapan dari bapak, tapi tak satu perempuan mau menerima lamarannya. Untuk itu, kalau ada yang mau melamar kita, menerima kita dengan ikhlas, maka peluk dia erat-erat. Karena sesungguhnya tidak mudah mencari pasangan itu. Tidak ada kejadian di muka bumi ini terjadi tanpa seizin dan sepengetahuan Allah. Ada nggak Bapak Ibu jodohkan itu karena kebetulan? Nggak ada. Semuanya udah ada skenario-nya. Ada yang ketemu di angkot. Ada nggak sih ketemu di angkot? Begitu duduk di angkot, lihat, langsung lamaran. Ada yang ketemunya nggak sengaja. Tetapi semuanya itu adalah sudah ada skenario-nya. Tapi Ustaz, waktu nikah kok nggak sesuai dengan apa yang ditampilkan ya? Sama, suami ibu kecewa juga, sama-sama kecewa. Karena manusia itu selalu menggunakan apa yang disebut dengan personality, kepribadian. Persona itu bahasa Inggris artinya topeng. Kita ini di sini topeng, di sini wangi-wangi, harum bersih, di rumah hancur lebur semua ini. Ya kan? Gak sesuai aslinya. Ya apalagi yang jadi ketua-ketua ini, Masya Allah. Kata suami yang dipanai dihormati, di rumah kasar. Untuk itu, bagaimana kita seimbang antara yang kita ucapkan, sholat kita setiap hari sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku Allah. Kita selalukan, ya Allah, bersihkanlah hatiku sebagaimana Engkau bersihkan pakaian putih dari kotoran. Tetapi kita terkadang sholatnya rajin, tapi lupa mengamalkan. Ada sebuah kisah yang selalu saya sampaikan dalam setiap ceramah saya. Satu hari dari PPKM ada seorang ibu pengen Zoom. Pak Iqbal, saya pengen cerai Pak. Ini suami saya. Kenapa Bu? Suami saya jarang sholat. Kenapa jarang sholat? Iya Pak, saya masih bolong-bolong Pak. Saya panggil suami, betul. Apalagi sholat subuh Pak. Kenapa? Kalau boleh tahu kelebihan istri ibu, suami ibunya apa Bu? Walaupun dia punya kelemahan kan masih ada sisi-sisi kebaikan. Oh iya Pak, walaupun jarang sholat Pak, suami saya ini sabar banget Pak, lembut Pak. Saya tanya,
suaminya. Kalau boleh tahu kelebihan istri bapak ini apa? Sholat aja kerjanya Pak, rajin. Dia mulai duha, ya Allah, ampuni dosaku. Mantap saya bilang. Kelemahannya apa Pak? Marah-marah aja kerjanya Pak. Ada orang jarang sholat bisa sabar, rajin sholat marah-marah aja kerjanya. Kenapa kira-kira Pak Bu? Kenapa kira-kira? Saling melengkapi. Saling melengkapi. Kenapa ada suaminya jarang sholat tapi lemah lembut, tapi istrinya rajin sholat marah-marah aja kerjanya? Kenapa kira-kira? Uang belanja kurang? Nah, bisa jadi. Walaupun sholat rajin, kalau uang belanja kurang, emosinya cuma melihat dari suaminya. Apalagi suaminya di rumah ya, makin sering suami di rumah makin emosi. Ternyata kata istrinya, betul Pak, suami saya ini Pak, orang tuanya harmonis Pak, romantis Pak, lemah lembut sekeluarga Pak, karakternya halus Pak. Sementara keluarga saya Pak, walaupun kami rajin sholat, tapi di keluarga kami sering memaki, sering memukul, berantem suami istri di hadapan anak, sehingga membentuk saya yang keras. Ternyata semua berawal dari kehidupan keluarga. Kalau hari ini keluarga kita harmonis, lemah lembut, sering ketawa ketiwi, lucu, akur, kompak, insya Allah anak-anak itu tidak melihat orang lain di luar sana. Kenapa ada anak bisa lari sama pacarnya, bisa hamil di luar nikah? Karena ternyata dia tidak mendapatkan kenyamanan di rumah tangga itu, khususnya para ayah. Maka saya nggak setuju kalau ada anak bermasalah yang disalahkan ibunya, betul nggak Bu? Ini gara-gara ibunya nggak becus. Tidak. Banyak rumah tangga yang bermasalah saya dapati karena lemahnya kepemimpinan para ayah. Banyak ayah-ayah yang penakut, tidak bisa menjadi contoh. Makanya ada pantunnya, lancang kuning berlayar malam, angin kencang hari pun kelam. Kalau nakodanya ragu di dalam, kapal di tepi pun bisa tenggelam. Kalau seorang nakoda penakut, peragu, maka di tepi aja bisa kandas, apalagi di tengah lautan. Untuk itu para ayah hari ini, tepuk tangan buat ayah-ayah yang hadir hari ini ya. Soalnya bapak-bapak ini Pak Haryadi kalau diundang acara mana nggak mau datang dia. Itu kan urusan ibu katanya. Saya cari nafkahnya. Banyak ayah-ayah nggak mau ikut seminar. Padahal sesungguhnya ayah inilah yang menjadi figur. Apa simbol ayah ini? Kepemimpinan Pak. Ada sebuah kisah seorang anak dikeluarkan dari pesantren. Saya tanya kenapa? Dibawa ayah ibunya ke rumah saya. Begini Pak, anak saya 4. Ini laki-laki satu-satunya. Bapaknya jarang pulang. Lalu saya ajak anak ini arisan, ajak ke pasar, ajak pengajian ibu-ibu dari TK PAUD sampai SMA. Dan dia tidur sekamar sama kakaknya. Kakaknya pakai bedak juga dia Pak. Ternyata ayahnya jarang berinteraksi sama anaknya yang laki-laki. Akhirnya anaknya tumbuh menjadi lelaki yang melambai, tulang lunak. Kenapa? Karena kurangnya figur kelaki-lakian dalam dirinya. Untuk itu para ayah sekalian, kita tidak ingin anak kita melambai. Harus ada contoh. Saatnya ayah jalan berdua sama anak. Ibu jangan terlalu mendominasi. Ini kadang-kadang kata bapaknya, saya bukan gak mau mendidik anak Pak, ibunya selalu ingin mendominasi Pak. Udah, ini urusanku, anak ini anakku, kau cari nafkah saja. Bukan begitu. Harus ada peran ayah. Biarkan dia mancing bersama, biarkan dia naik angkot bersama, biarkan dia ngabuburit berdua, biarkan dia malam minggu berdua sama anaknya. Ya saya dulu sebelum COVID ingat banget sama anak saya waktu kecil-kecil, kami yang laki-laki suka nongkrong di pasar Ciputat habis sholat tarawih, naik motor, minum teh botol, ngelihat pasar tukang bawang, tukang cabai, tukang sayur, supaya mereka tahu kehidupan di bawah. Pada satu hari ya, anak saya bilang, ya yuk naik angkot, ayo kami naik angkot, keliling-keliling aja. Ternyata pas di angkot itu ada copet, dan anak saya melihat di depan matanya, oh begitu wajah tampang copet rupanya ya. Dia harus tahu mana wajah orang baik, mana wajah orang jahat. Kalau dia hanya bertemu orang baik saja, maka dia tidak akan menemukan, tidak akan punya kemampuan untuk mengatasi masalah. Makanya kadang-kadang orang komplek ini kadang-kadang belagu juga. Jangan sama anak kampung kata ibunya. Anak kampung tuh nakal. Padahal orang kampung tuh rumahnya cash bu. Orang komplek 20 tahun. Mohon maaf orang komplek. Bener itu. Seolah-olah anak kampung ini jahat, padahal anak kampung itu adalah sebuah partner. Kita kan orang kampung dulu Pak semuanya. Iya. Suatu hari ada anak
nangis pulang, "Ma, aku tadi main ke kampung sebelah, susu ultraku diambil, dirampas." Kata ibunya, "Ayo kita serang rumahnya." Mana? Jangan. Mungkin mereka haus, mungkin mereka nggak pernah minum susu. Biarkanlah itu untuk mereka, nanti kita bisa beli lagi. Itulah ujian. Bagaimana mungkin anak kita akan menjadi pribadi yang sabar, soleh, santun kalau dia tidak pernah diuji? Makanya aneh kalau ada orang tua selalu melindungi anaknya, overprotective, dikurung di rumah. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya tumbuh sehat mungkin, gemuk mungkin, tapi dia tidak pernah berhadapan dengan masalah. Makanya gimana Pak agar anak kita kuat? Dia perlu bermain dengan rekan sebaya. Ini perlu Pak. Nanti kan dibully, disitulah latihan mentalnya. Kan kita belum pernah dibully semua kan? Ini wajah-wajah kalau nggak dibully, korban bully, pelaku bully semua. Kalau saya dulu sekaligus korban dan pelaku. Karena di tempat saya kebetulan lahir di Medan, saya orang Minang lahir di Medan itu keras, ada orang Medan kan ini? Keras. Gurunya pun bisa membuli kita. Panggilan hewan itu biasa zaman dulu itu. Nggak bisa matematika tangan. Wah, tapi itu membuat kita sadar, ternyata ada manfaatnya juga ya kita dikerasin ya. Tapi sekarang banyak orang tua dikit-dikit lapor polisi, laporin gurunya ke polisi. Kok kerasan katanya? Nggak benar, nggak boleh memang. Tetapi kita pun harus bisa melatih anak kita untuk sabar, menggunakan jalur yang tepat. Akhirnya apa yang terjadi kalau anak guru dimarahi di depan anaknya? Apa yang terjadi? Banyak anak tidak menghormati guru. Ancaman, awas, dikit-dikit lapor. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kata kuncinya adalah membuat anaknya ini tangguh ke depan. Keluarganya harmonis, anaknya juga tenang, karakternya lembut. Yang kedua, kuat. Bagaimana membuat anak tahan mati? Makanya di sini tadi sudah dikatakan remaja-remaja sudah ada mabit. Ke depan coba panggil guru silat di sini. Udah dah? Alhamdulillah. Karate, silat, taekwondo, ya, aikido. Saya kebetulan begini-begini Pak, alhamdulillah. Sabuk hitam, Bandung Karate Club. Itu yang membuat saya sejak kecil itu saya karate club. Dulu saya pengen masuk akmil. Setiap hari saya latihan silat, karate, semua saya ikutin. Itulah yang membuat saya lama kuliah di luar negeri, mendatangi 21 negara tanpa biaya, tanpa bayar. Haji 2 kali nggak pernah bayar, umroh berkali-kali gratis, karena saya kuat mental. Waktu kuliah S3 saya bersama teman-teman pergi ke Saudi di musim haji. Kami kerja, ngangkat koper jamaah, jual real, money changer keliling. Kenapa? Mental tahan batin. Sama orang Arab mau berantem, saya pernah dicekek leher sama orang Arab. Begitu mau dipukul, shollu ala Nabi, Allahumma sholli wa sallim. Ngadepin orang Arab. Semuanya mental. Tapi yang terjadi sekarang banyak anak pintar, ranking juara. Tapi kata ibunya apa? Kuliah jangan jauh-jauh. Kalau bisa di kampusnya, di rumahnya. Paling jauh di Budi Luhur ataupun UIN. Harusnya kirim anak kita ke negara-negara yang bisa melihat dunia lebih luas. Biarkan mereka melalang buana, karena merantau itu adalah sunnatullah. Kita ini di dunia merantau. Kalau ada ngaku-ngaku akamsi bohong itu, nggak ada akamsi itu. Tahu akamsi nggak? Anak kampung sini. Kita, rumah kita di akhirat Pak, dikirim oleh Nabi Adam kemari. Ini kita merantau di dunia ini. Makanya orang merantau itu nggak ada yang dia miliki, semuanya sementara. Karena dia akan kembali ke kampung halaman. Makanya nanti ada yang lebih wafat lebih dahulu di antara kita, mungkin suaminya, mungkin istrinya, mungkin anaknya. Boleh bersedih, boleh. Rasulullah juga bersedih. Tapi jangan terlalu lama. Karena apa? Karena sesungguhnya kita di dunia ini hanyalah merantau. Maka Nabi dalam hadisnya mengatakan dunia ini ibarat orang yang sedang berteduh di bawah pohon. Lalu dia akan melanjutkan perjalanan selanjutnya, yaitu ke akhirat, ke tujuan utamanya. Sedih boleh, nangis boleh, silahkan. Tapi jangan terlalu lama, karena sesungguhnya kita pun akan pergi. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, kita jangan terlalu menangisi orang meninggal itu. Kita harusnya menangisi diri kita. Apakah kita sudah siap menyusulnya? Jangan-jangan selanjutnya adalah kita. Maka saya ada satu syair yang selalu saya dengungkan kalau saya sedang bersedih, yaitu lagu Selimut Putih, nasyid Selimut Putih. Ibu tahu Bu? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh
akan menggigil sekujur badan, kan kedinginan. Datang istri minta uang belanja, tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara, tinggallah hanya amal di dunia, itulah nanti pembela kita. Ayo sama-sama. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan, kan kedinginan. Inilah harusnya senandung yang selalu kita ingatkan dalam diri kita, bahwa sesungguhnya Israel itu suatu hari pasti. Kita nggak tahu siapa di antara kita. Makanya saya berulang-ulang kali gagal dalam hidup. Makanya saya banyak diundang jadi motivator. Kan motivator menjual kegagalan. Tetapi balik kegagalan itu ternyata bukan gagal. Tidak ada istilah gagal. Tetapi Tuhan akan berikan lebih baik. Satu hari ada seorang pejabat eselon 1 baru dilantik, pakai baju seragam dinas. Karena dia pernah ditolak sama seorang ahwat, dia ingin menunjukkan ke ahwat itu bahwa kau menyesal menolakku dulu. Pura-pura lewatlah di depan rumah perempuan yang dulu pernah menolaknya itu, pakai mobil dinas. Begitu lewat depan rumahnya, ternyata yang keluar perempuan tua jelek. Katanya, alhamdulillah, ternyata beruntung aku gak jadi sama dia. Ternyata dia tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan di media sosial. Jadi apa yang kita inginkan itu ketika Allah tidak berikan, belum tentu itu tidak berhasil. Bisa jadi Tuhan akan berikan lebih baik. Coba Bapak ingat mantan-mantan Bapak. Mantan ibu. Bisa jadi Bapak Ibu mendapat yang lebih baik. Makanya dalam hidup ini, termasuk dalam mendidik anak, tugas kita itu berusaha, berdoa. Maka dalam Islam tidak ada istilah gagal. Kita diminta untuk hal senantiasa berdoa, bekerja keras, terus belajar mencari ilmu pengetahuan, dan yang keempat, kita terus berbuat baik kepada orang lain. Kalau itu sudah kita lakukan, maka setiap hari doa kita, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, di dalam hidup ini yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membangun komunikasi yang suportif dengan pasangan. Bapak-bapak, di bulan Ramadan ini ibu-ibu capek, betul nggak Bu? Bangun pagi jam 3 sudah masak dia. Sudah masak sahur jam 3, udah mikir minggu depan sahurnya apa ya? Sudah mau memasak buka puasa, udah mikir besok masaknya bukanya apa ya? Tapi pernahkah bapak-bapak membantu istrinya, memijit-mijit punggungnya, memeluknya dari belakang sambil megang sendok kuali itu? Tapi terjadi bapak ingin dilayani seperti raja. Boleh nggak Bu? Boleh nggak suami ingin dilayani seperti raja Pak? Boleh. Makan disuapin, mandi dimandikan, sepatu dipakaikan. Boleh. Tapi ingat, pasangan raja adalah ratu, bukan pembantu. Kata bapak-bapak, Kan parenting begitu. nyesel aku datang. Kalau Anda dilayani seperti raja, maka balaslah perlakukan istrimu seperti permaisuri. Betul nggak Bu? Ini yang satu raja, yang satu babu. La ilaha illallah. Untuk itu, bapak-bapak yang hari ini sudah dilayani seperti raja. Kan panggilannya Bu. Bu. Makanya bapak-bapak yang hari ini sudah dilayani seperti raja, sudah dimasakin, bajunya dipakaikan, sepatunya disarungkan, sarungnya dibukakan, mandinya dimandikan, maka balaslah istrimu memperlakukannya seperti permaisuri. Apa salahnya bapak, istri pulang, bapak bukakan sepatunya? Boleh nggak Bu? Senang nggak Bu? Ada sebuah kisah dulu di majalah Ummi Adida, judul sebuah artikel judulnya Sendal Jepit Istri. Ada seorang suami parlente gagah, keren, necis, ingin menjemput istrinya pulang pengajian. Nunggu dia di luar sana naik motor. Dilihatnya sendal berjejer. La ilaha illallah, ini sendal istri siapa? Hitam dekil, udah mau putus. Dia bergumam dalam hatinya. Begitu keluar ternyata sendal jepit istrinya sendiri.
Perhatikanlah ibu-ibu nih Pak. Betul nggak Bu? Sudahkah dia memakai pakaian layak? Kadang-kadang bapak-bapak ini necis, keren, gagah di luar, tapi istrinya dibiarkan tidak memiliki izah. Betul nggak? Ibu di belakang, gas nih Pak, gas. Tenang Pak, nanti kita balas. Untuk itu, pada momen hari ini kata kuncinya adalah harmonis. Yang kedua, daya juang. Makanya bapak-bapak, besok-besok ajak anak nenek gunung. Ada nggak di sini? Minimum seumur hidup Pak perlu. Saya pernah mengalami waktu SMP mau mati rasanya betul. Tapi di situ sampai sekarang berbekas di otak saya bahwa itulah hidup. Bahwa hidup itu harus merangkak dari bawah. Ada angin kencang, kita bertiarap dulu sebentar. Hujan badai kita bertahan. Saya dulu waktu naik gunung jam 12 malam, jam 3 pagi hujan badai, menggigil, mau mati rasanya. Tapi begitu sampai jam 5 subuh di puncak, kita semua terkagum. Oh ya Allah, indahnya alam ini. Begitulah hidup. Semuanya dimulai dari langkah awal. Semuanya dimulai dari hujan badai. Karena dengan hujan badai itulah kita bisa lebih kuat. Orang yang pernah menghadapi hujan badai, dia tidak akan pernah takut dengan hujan rintik-rintik. Tapi anak sekarang baru petir sudah bersin. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasakan hujan badai. Untuk itu, biarkan anak kita kuat, tangguh. Biarkan berinteraksi. Biarkan dia mengalami proses. Sehingga satu hari ketika kita tidak ada di muka bumi ini, dia siap hidup tanpa kita. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Tanjung Katung airnya keruh. Tempat anak raja mencuci kaki. Suami istri jangan sering begaduh, nanti salah satunya tidur di kursi. Makan kentang di tepi sawah. Makannya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan Pak. Ini Jordan ini belum menikah. Wah. Tapi dia belajar, ternyata pernikahan tidak semudah apa yang Alhamdulillah ya Bu. Tadi sudah ada beberapa review. Tentu kita lebih senang interaksi. Nanti ada banyak pertanyaan kali ya Bang Iqbal. Ya. Nanti Bang Iqbal bisa sharing terkait berbagai macam apa yang sudah dihadapi dan bagaimana solusinya. Baik Bapak dan Ibu dan para jamaah semuanya, karena anaknya kenapa kami pisahin dulu. Nanti setelah materi ini mereka kembali ke keluarganya masing-masing dengan bawa prakaryanya masing-masing. Nah, nanti ada simulasi yang Bapak dan Ibu akan duduk bersama keluarganya masing-masing. Jangan keluarga tetangganya masing-masing nih Bapak. Nah, jadi pastikan nanti interaksi itu dilakukan. Baik, saya akan kasih sesi tanya jawab. Ibu silakan bagi yang ingin bertanya untuk memberikan pertanyaan, silakan. Ada? Bu, boleh Ibu Silva belakang. Mana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau tanya mengenai anak ya. Jadi saya punya anak dua, yang satu tuh ya cantik lah ya, yang pertama. Nah sedang yang satunya lagi itu agak diam gitu. Terus waktu SMP MTS itu pokoknya dari kecil tuh memang dia nggak bisa gaul ya. Jadi saya dari semenjak gak ada adik kakaknya, yaitu sekolah saya masuk ke dalam. Jadi ditungguin gitu sama mbaknya dari SD sampai kelas 3 atau kelas 4. Nah, terus saya pindahin ke sekolah negeri. Nah tapi saya dengan catatan minta temen yang sama-sama gitu loh. Jadi udah kenal dia. Nah sampai SMP pun gitu. Nah sekarang dampaknya akhirnya SMA itu saya ikutin OSIS ya. Itu gimana caranya ngebangun biar dia tuh enggak, apa ya saya bilang, bukan tuh diem atau apa, susah gitu. Terus kalau ada acara gini juga saya nggak mau. Akhirnya saya, kalau kebetulan hari ini dia sedang haid jadi nggak gitu. Tapi kalau misalkan seperti ngaji di masjid, kita Baitul Indonesia suka ada, itu paling ada ultimatum gitu ya. Memang saya agak bawel ya. Itu begitu tuh salah atau enggak ya? Tapi kalau abangnya sih memang terlalu aktif gitu. Tapi memang ikut
karate apa, walaupun sekolahnya ya sekarang mundur. Itu aja sih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampung tadi. Boleh. Ada yang lain? Pak, Bu? Ini nggak ada ya? Itu dua kali ya, romantik ya? Oh ada. Oh iya, Silakan. Oke, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya ya Pak. Ya saya kan punya kasus ya Pak terkait ini. Kan sebagai anak ya sering memperhatikan lah gitu istri sama suami gitu. Ketika istri dan suami, misalkan istri ingin bertanya membeli sesuatu, tapi kadang suaminya cuek aja gitu ya, gitu. Gak pernah menjawab secara halus gitu, cuek aja gitu. Kadang ya anaknya juga kadang artinya gimana gitu. Kadang gimana sih cara menghadapi, misalkan nih saya seorang anak memperhatikan bapaknya cuek gitu sama istrinya gitu, sama saya gitu. Terus tapi kadang ya seorang suami kadang nggak terlalu dekat sama keluarga, tetapi dekatnya terhadap orang lain gitu. Dan itu ya jadi anak tuh seperti saya ini ya tidak mendapat perhatian gitu. Terus bagaimana solusi untuk menghadapi hal ini gitu. Terima kasih. Ya itu suami cuek ya. Kayaknya semuanya kali ya. Kalau suami cuek ya. Oke, yang pertama dari Ibu ya tentang setiap anak itu memiliki kepribadian. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Mungkin anak yang ibu perempuan itu introvert, tapi biasanya buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Nah, coba cek apakah suami atau ibu salah satu yang begitu. Yang kedua, ini kan sedang masa tumbuh kembang. Artinya bukan berarti dia sekarang pemalu selamanya pemalu. Nah, caranya gimana? Menstimulusnya dengan cara tadi organisasi, olahraga. Karena olahraga itu ada nilai-nilai sportivitas. Kadang-kadang kita orang tua selalu terpaku pada kemampuan akademik, kognitif. Padahal di jiwa manusia itu ada 3, kognitif, afektif, dan psikomotorik, fisik dan mental. Nah, sekolah cenderung itu sibuk mengasah akademik, tapi lupa mengasah mental. Makanya kepribadian orang tua itu juga menurun. Apa itu supel? Ini penting, supel ini penting. Makanya banyak orang-orang yang mau bunuh diri itu salah satunya apa? Kaku, fixed mindset. Pokoknya aku mau A, kalau nggak A aku mati aja. Nah udah. Ya, padahal makanya saya selalu menyarankan kalau kita sedang tertekan, kita sedang stres menghadapi ujian hidup, maka lakukanlah hal berikut. Simple, make it simple. Apa itu? Ngantuk tidur, haus minum, lapar makan, sakit berobat, mati dikubur. Simple aja. Apa yang mau kita takutkan? Karena overthinking inilah yang membuat kita stres. Nanti kalau nanti seandainya itu udah pusing urusan. Ya, jadi saya kira yang kita lakukan perlu stimulus bagi anak-anak ibu, aktif berorganisasi, bimbel, ekstrakurikuler yang lebih kepada mengasah kemampuan soft skill. Apa itu soft skill? Komunikasi, percaya diri, berani, disiplin, supel, tahan banting. Itu nggak ada nilainya di raport dan ujian nasional, tapi sangat menentukan kesuksesan. Maka kita pernah kan kalau ada reuni, ada anak yang nakalin dulu, nauzubillah. Dia pula yang paling kaya sekarang. Kita yang ranking jadi karyawan. Tiba-tiba dia jadi gubernur, jadi bupati, wali kota, anggota DPR. Bukan berarti mereka bodoh, tapi ada kecerdasan yang tidak ada nilainya di rapor dan ujian nasional. Apa itu? Berani mengambil keputusan, tahan banting. Udah digebuk berkali-kali berdiri terus. Udah jatuh bangkrut tetap bangkit. Sementara kita sekali bangkrut kita langsung depresi. Ya, makanya ini penting. Makanya orang baper itu umurnya pendek. Kenapa? Karena dia berdampak ke fisiknya. Sakit jantung, kolesterol, gula darah itu berhubungan dengan psikis. Makanya orang yang perempuan yang ke laki-lakian, tau nggak? Yang dia itu cuek, itu hidupnya sehat biasanya. Yang tomboy-tomboy itu sehat. Tapi yang terlalu maskulin tadi, yang terlalu kewanitaan itu biasanya dikit-dikit nangis, depresi. Makanya sariawan nggak sembuh-sembuh, mata berkunang-kunang, kepala pusing, karena baper. Banyak orang nggak punya penghasilan, nggak punya uang, santai dia mancingnya, nggak mikirin dia. Baru ada orang hutang baru 5.000 perak udah pusing, aduh, nanti kalau nggak kebayar gimana? Seandainya aku mati gimana, anakku, suamiku kawin sama siapa, nggak usah dipikirin. Mereka udah tahu jalannya sendiri.
Ini kadang-kadang waktu COVID itu, ibu-ibu nanya, Pak, nanti kalau saya mati duluan, suami saya nikah sama siapa, Pak? Ibu, nggak usah diajarin. Mereka udah tahu jalan. Nanti dia kembali sama mantan, emang nggak usah dipikirin. Yang penting kita sehat. Ada yang bilang, awas ya, kalau dikawin lagi aku datang malam-malam. Wah, aneh-aneh aja. Termasuk bapak-bapak, ya. Kalau bapak wafat lebih dahulu, udahlah, semuanya udah ada skenario Allahnya lah. Ya. Makanya hidup ini make it simple. Jangan terlalu jelimet. Itu yang membuat saya bahagia terus, Pak. Saya kalau pikir-pikir penderitaan saya banyak dalam hidup. Gagal, jatuh, bangun, bangkit, gagal, jatuh, bangun, bangkit. Tapi semuanya saya lewati dengan senyuman. Ya, tetapi apa yang terjadi? Ternyata bukan gagal. Tuhan akan lebih berikan lebih baik. Dulu saya, Pak, sebagai karateka, saya ingin masuk akmil, akabri. Setiap hari push up, gantung diri, bukan gantung diri ya, pull up. Oh, pokoknya udah mantap dah, push up tangan satu juga bisa dulu. Tes, nggak lulus. Saya sedih banget, malas makan, nggak bisa tidur. Tapi sekarang saya baru tahu kenapa Allah tidak luluskan saya. Ternyata saya menjadi guru dan dosen para tentara sekarang. Saya mengajar di Lemhanas, saya mengajar di Sesko Angkatan Darat, saya mengajar Kodiklat TNI AU, saya mengajar di kepolisian yang ingin berangkat ke pasukan perdamaian. Seandainya saya dulu diterima, mungkin saya jadi peserta. Tapi sekarang saya menjadi guru para tentara. Begitulah rahasia hikmah di balik sebuah kegagalan. Ini penting. Untuk itu anak-anak kita harus belajar untuk supel. Tapi kalau nggak mau pelan-pelan. Dulu saya ingin banget anak saya itu ikut bela diri semuanya. Nggak ada yang mau. Tapi begitu mereka masuk pesantren, ya telepon, aku sekarang karate ya, aku sekarang tapak suci ya. Kenapa aku ingat kata-kata ayah? Karena bela diri ini akan menguatkan. Begitu pemilihan ekstrakurikuler, aku bilang, aku karate deh. Karena aku ingin membahagiakan ayahku. Begitulah sesungguhnya kita jangan berhenti untuk memberi peringatan kepada mereka. Ya, tetapi mereka satu hari akan mengenang ketika kita tidak ada. Yang kedua tentang ayah yang cuek, ini pelajaran penting buat para ayah. Tapi ya, memang ayah itu rata-rata begitu, cuek. Makanya nanti kita praktekin, bisa nggak waktu kita jadi ayah nanti kita lebih harmonis, lebih kuat, lebih hangat. Dan ayah-ayah ini punya harga diri. Dia gengsi meluk istrinya di depan orang. Dia gengsi meluk anaknya. Sebenarnya dia sayang, buktinya apa? Dia kerja keras untuk kita. Ini soal karakter dan kepribadian. Makanya hari ini banyak sekolah-sekolah parenting mengajarkan para ayah pentingnya pelukan. Ya kadang-kadang gini, ada juga ibu-ibu ini dibawa ke mall, mah tas baru, no. Baju, no. Tapi besok COD ke rumah banyak. Ternyata online. Ya, kita juga harus jangan baper juga, jangan-jangan ibu-ibu ini bukan suaminya nggak peduli, biasanya dia udah mandiri soal belanja ini. Termasuk istri saya, yang penting Oppo-nya diisi, nggak perlu uang cash, ya kan? Ini penting. Jadi ibu sekalian, bapak sekalian, adik-adik sekalian, di dalam hidup ini kita terkadang sibuk mencari kesalahan pasangan kita, sibuk mencari kesalahan ayah kita, sibuk mencari kesalahan ibu kita, tapi lupa dengan tanggung jawab dan kita sendiri. Sebelum kita menunjuk satu telunjuk, maka coba tunjuk itu kepada kita. Jangan-jangan kita lebih buruk dari mereka. Kalau hari ini kita kecewa dengan orang tua kita, buktikan kita harus lebih baik dari mereka. Tapi jangan terlalu baper dengan apa yang kita lihat saat ini. Makanya ayah ini penting. Ya, sekarang ujian-ujian para ayah ini banyak. Ada kemarin waktu COVID, seorang anak depresi 6 bulan gak mau keluar rumah. Saya tanya, saya diminta untuk menenangkan. Tolong dong Pak, cari tahu kenapa. Ternyata apa yang terjadi, anaknya ini kelas 2 SMA. Sekolah online, minjam HP bapaknya. Rupanya bapaknya lupa ngapus chatting, rupanya bapaknya punya pacar. Dan pacar bapaknya laki-laki juga. Jadi ibu, mohon maaf, saingan Anda sangat berat. Bukan hanya perempuan. Kadang-kadang ibu gitu, alhamdulillah Pak, saya bangga Pak, suami saya nggak pernah kenal perempuan Pak. Diantar sama laki-laki, dia pulang kerja, hati-hati. Ya, jadi di negeri dunia sudah mengerikan. Yang penting tadi keharmonisan. Kalau rumah tangganya harmonis, istrinya jarang ngomel, sering memuji, ya pokoknya
servisnya mantap, saling memberi, saling membantu, saling memeluk, insya Allah. Makanya para istri ya, biasanya yang bahagia itu yang badannya seger. Nggak boleh bilang gemuk, seger. Itu biasanya istri yang bahagia. Justru kalau keris kering biasanya tertekan batin. Maka kalau ibu-ibu nggak usah lah dia terlalu berat itu. Justru itu menunjukkan ibu-ibu yang seger itu menunjukkan bahwa ibu-ibu itu bahagia. Gua seger. Ya, justru ibu-ibu yang kurus kering itu biasanya tertekan batin itu. Termasuk suami-suami. Makanya banyak orang habis nikah itu badannya seger karena dia bahagia. Ya, seger itu simbol kebahagiaan. Tapi juga jangan berlebihan. Nah, ini masalah. Saya demikian, ada lagi? Ada lagi, Pak. Seger itu adalah simbol kebahagiaan. Di sini ada yang punya soto seger soalnya. Tapi kurus kering. Saya bikin bisnisnya berat banget. Iya. Nggak apa-apa, saing lirik juga sama-sama penderitaan mah nggak apa-apa. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu dan para jamaah semuanya. Saya dong boleh nggak? Boleh. Kan kami ini bertetangga ya. Iya. Ini contoh aja misalnya. Kan tetanggaan kami itu relatif, kan kami tumbuh bersama nih. Terdidik, religius, sejahtera lah. Dia tetangga, wah mobilnya baru nih. Itu masih oke lah. Tapi kalau udah masuk pada ruang kompetisi misalnya, saya sama Pak Rondi misalnya main ujian karate, udah luar biasa kami nge-brief anak itu. Ternyata yang lolos anak Pak Hendy. Ya kan langsung gini, ya Allah, padahal dia biasa aja gitu. Gimana tuh? Gimana gini, mungkin kita siap, tenang, nah kegagalan itu biasa. Tapi gagal terus ya katanya gitu. Itu lihat, Hildan lolos terus tuh katanya gitu. Nah gimana tuh meyakinkan anak tetap kuat dalam proses di rumah tuh kan oke gitu ya. Tapi ketika dia luar rumah tuh ada temennya, ada temen yang satu, ya itulah. Aku mau pengennya nggak mau di Al-Fitian, aku mau di Islamik deket, kayak gitu. Itu gimana? Ya inilah tantangan tinggal di komplek ya. Apa yang orang beli kita lihat. Makanya saya pernah menulis viral judulnya korban penipuan akhirnya menjadi penipu. Satu hari suami istri mau tidur, dia lihat Instagram story temannya. Bi, lihat nih, mereka mau umroh sekeluarga, Bi. Wah nggak bisa nih, mereka dulu miskin, kok sekarang kaya. Sekolahnya bodoh, aku pinter. Kata istrinya, nggak bisa, Bi. Oke, kita juga ke Singapura sekeluarga. Padahal temannya itu umroh sekeluarga karena pinjaman online. Tapi kita nggak punya uang, kita ke Singapura, kita pakai kartu kredit. Itu namanya korban penipuan akhirnya menjadi penipu. Kenapa? Karena di media sosial yang paling berat adalah kita suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal belum tentu orang yang kita lihat lebih hebat hari ini itu lebih hidup, lebih sejahtera dari kita. Bisa jadi mereka semua berbohong dan menipu. Termasuk saya hari ini. Belum tentu bapak-bapak lebih hebat dari saya lebih hebat dari bapak. Bisa jadi bapak-bapak lebih hebat. Semuanya kita ini punya masalah masing-masing. Semuanya punya cerita masing-masing. Tetapi yang paling penting bagaimana kita mengelola emosi kita, mengelola konflik itu. Jadi memang ujian di komplek adalah kita suka membanding-bandingkan diri kita. Rumput tetangga selalu lebih hijau dari kita. Kenapa rumput tetangga selalu lebih hijau? Karena tetangga bekerja sementara kita melihat-lihat saja. Ya, jadi kalau mau rumputnya hijau, kerja juga, kerjainlah rumput itu. Ya, ini penting. Untuk itu jangan jadikan orang lain sebagai kontrol diri kita, tapi jadikan orang lain sebagai motivasi yang positif. Kalau ada tetangga kita beli mobil baru, renovasi rumah, alhamdulillah. Kenapa kita sakit hati? Makanya ada sebuah kisah seorang guru bilang ke muridnya, anak-anak, besok bawa tomat ya. Seberapa banyak orang yang kau benci? Ada yang bawa 10, ada yang 20, karena yang dibenci 20 orang. Ada 30, ada cuma 1, ada yang nggak bawa. Dibawa setiap hari ke sekolah ya, berminggu-minggu. Tomatnya busuk, bau. Kata gurunya, itulah contoh orang yang punya penyakit hati. Semakin banyak orang yang kita benci, maka kita semakin menderita. Sementara orang yang kita benci hidup nyenyak, sehat, sejahtera. Makanya banyak kisah-kisah di zaman Rasulullah. Ada sahabat yang selalu ketika dia lewat, kata Nabi, dia itu ahli surga. Lewat lagi dia ahli surga. Sampai sahabat ini penasaran, datang ke rumahnya.
Pura-pura dia diusir istrinya, numpang. Fulan, boleh nggak aku numpang tidur? Boleh, silakan. Dilihatnya ibadahnya biasa aja. Sampai akhirnya setelah 3 hari dia minta maaf. Sebenarnya aku berbohong. Aku ini penasaran, apa yang membuat engkau dikatakan Rasulullah di surga? Aku lihat amalanmu biasa saja. Iya. Kalau aku ingat-ingat ada amalan aku yang aku lakukan setiap hari sebelum tidur. Apa itu? Aku memaafkan orang yang menyakitiku hatiku hari ini, dan meminta maaf kepada orang yang sudah aku sakiti hari ini. Setiap hari. Begitu hari ini yang masih punya dendam, sakit hati, maafkanlah. Insya Allah kita bahagia. Demikian. Baik. Tentang anak tadi, itu adalah proses bagaimana mendewasakannya. Makanya banyak sekarang anak umur 25 tahun menikah, sebulan cerai. Kenapa? Karena mereka tidak matang. Mereka tidak mampu mengelola emosi. Kenapa? Karena mereka jarang gagal, selalu dituruti keinginannya, selalu di markup, di backup. Ini penting. Makanya kalau dia gagal, latih dia terus bangkit. Karena kegagalan itu menguatkan. Jatuh, luka, berdarah, patah, itulah yang membuat kita lebih kuat. Jadi itu adalah proses anak itu menjadi lebih kuat. Demikian. Baik, cukup ya. Mari kita cukupkan dulu. Makasih ya Bang Iqbal. Saya pikir tidak ada cerita yang lebih baik dibandingkan cerita keluarga kita masing-masing. Selamat mengambil hikmah dari seluruh pembicaraan pada kesempatan siang hari ini. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Bang sebelum meninggalkan masjid ini ya, belum meninggalkan dunia ini. Belum meninggalkan dunia ini. Baiklah Pak Aryadi dan para hadirin sekalian, terima kasih atas kesempatannya sudah mengundang saya. Saya kira di dunia ini tugas kita tadi berusaha. Pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya. Bapak, Ibu, semuanya pemimpin. Ibu pemimpin kedua, Bapak pemimpin pertama. Maka sebelum ajal menjemput kita, teruslah belajar, cari tahu kemanapun ilmu itu. Tetapi jangan lupa untuk mengamalkannya. Hari ini kita belajar tentang sholat, mungkin kita belajar tentang hadis lemah lembut. Praktekkanlah di dalam rumah tangga kita. Bisa nggak kita menahan mulut kita untuk tidak emosi, untuk tidak berteriak, untuk tidak marah? Karena tidak pernah ada dalam sejarah Nabi Muhammad marah kepada pasangannya, kepada anaknya. Nggak ada. Membentak, ada cerita Nabi membentak anak istrinya? Nggak ada. Dari mana kita belajar itu? Harusnya kita umat Nabi Muhammad adalah umat yang meniru teladannya. Karena di dalam kepribadian Nabi sudah ada suri teladan yang baik. Untuk itu lemah lembut adalah perilaku Nabi, jujur adalah perilaku Nabi, sopan, beretika dan berakhlak mulia. Kita baca kembali sirah Nabi, bagaimana dia memperlakukan istrinya, bagaimana istrinya cemburu. Apakah dibentaknya? Tidak. Ini istri cemburu, dasar hitam jelek ini cemburuin. Ketika nabinya istri cemburu, dia bilang apa? Ibumu sedang cemburu. Gitu dong. Banyak lagi kisah-kisah cucunya sholat, dia lagi sholat naik ke punggungnya, apakah langsung dibentaknya? Tidak, dibiarkan dia sujud sampai cucunya puas bermain. Makanya anak-anak di masjid ini jangan dimarahin. Kalau dimarahin anak-anak di masjid, dia akan pergi ke warung kopi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah